Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia, mahasiswi STK PGRI Sumatera Barat, Program Studi Pendidikan Sejarah. Saya merupakan peserta dari Kredit Learning UNAN. Baiklah teman-teman, pada video ke-7 ini, saya akan mereview buku dengan judul Modernisasi Otoriter di Masa Awal Kemerdekaan Indonesia. Buku ini ditulis oleh Farabi Fakih dan ini merupakan hasil dari penelitian beliau. Sebenarnya, buku ini berbahasa Inggris, namun pada analisis ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Farabi Fakih adalah dosen sejarah Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Buku ini berdasarkan dari jurnal volume 312. Buku ini merupakan buku yang berasal dari hasil penelitian penulis. Abad ke-20 dikenal sebagai abad yang penuh kekerasan. Dalam buku ini, terdapat beberapa hal yang dibahas, yaitu terdapat beberapa bab, di antaranya yaitu bab 1 menjelaskan tentang elit Indonesia dan kewarganegaraannya. Bab 2 menjelaskan tentang ekspansi militer ke negara. Bab 3 menjelaskan tentang keahlian dan perencanaan nasional. Bab 4 menjelaskan tentang administrasi ilmiah dan pertanyaan efisiensi. Bab 5 menjelaskan tentang perencanaan ekonomi selama demokrasi terpimpin. Bab 6 menjelaskan tentang manajer rekayasa sosial, sedangkan bab 7 menjelaskan tentang pembuatan kebijakan ekonomi dalam demokrasi terpimpin. Nah, jadi di dalam buku ini terdapat 7 bab. Buku ini berpendapat bahwa untuk memahami kebangkitan Orde Baru diperlukan analisis tentang bagaimana sih kreasi elit pasca kemerdekaan bergeser selama tahun 1950-an sebagai akibat dari kebutuhan pembangunan oleh negara. Hal ini mengakibatkan munculnya kelompok manajeria. Secara keseluruhan, buku ini menjelaskan seluk-beluk kepemimpinan Soekarno pada awal kemerdekaan hingga bagaimana kepemimpinan Soeharto sampai akhirnya terjadinya demonstrasi pada tahun 1998. Masalah utama Soekarno adalah ketidakmampuannya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Dalam artian, di sini pada masa pemerintahan Soekarno tersebut dia tidak mampu menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pembangunan bangsa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Sebaliknya, ia bahkan berupaya untuk memasukkan berbagai elemen masyarakat seperti mempengaruhi masyarakat dengan memasukkan paham komunis maupun paham Islam. Bahkan dia menciptakan suatu konsep yang dikenal dengan Nasakom. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pada abad ke-20 ini, pada awal abad ke-20 ini menunjukkan karakter kekejaman dari kebangkitan Orde Baru. Selain itu, buku ini juga mencoba memaparkan perkembangan kas manajeria dan ideologi yang mereka bawa selama masa transisi demokrasi terpimpin. Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan kelas manajeria tidak dapat dipisahkan dari penciptaan struktur bantuan teknis internasional yang dibangun untuk membantu negara pasca koloni yang baru merdeka untuk memodernisasi dan untuk mengembangkannya. Nah, dalam artian di sini maksudnya yaitu untuk membangun atau menciptakan modernisasi bagi negara-negara pasca koloni atau negara-negara yang bekas jajahan pemerintah koloni, ini memperoleh bantuan dari teknisi internasional. Nah, selanjutnya tidak hanya membahas Orde Lama, buku ini juga membahas Orde Baru. Wacana ideologi sangat penting untuk memahami dualitas Orde Baru di kala itu. Nah, maksudnya di sini yaitu bahwa ia menguntungkan sekaligus kejam gitu. Nah, di sini pada masa Orde Baru ini masyarakat pun hidupnya sejahtera, namun sistem yang dibentuk oleh pemerintah kala itu sangat kejam, teknokratis dan didominasi oleh tentara. Nah, di sini teman-teman pasti mengetahui bagaimana maksud dari didominasi tentara. Bahkan pada masa Orde Baru ini, masyarakat tidak boleh berkomentar, sehingga jika ada yang berkomentar atau mengkritik pemerintah, maka akan hilang malam atau yang dikenal dengan
eh, apa itu Patresus apa tuh, yang dikenal dengan tentara yang akan menembak gitu. Nah, ketidakpastian antara militer dan penduduk sipil atau tentang masyarakat ini mencerminkan ketidakpastian antara musuh dan warga negara. Maksudnya di sini kan seharusnya kedudukan dari pihak militer atau angkatan itu sebagai pelindung atau pengayom dari masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan pada masa ini bahkan kita tidak mengetahui mana yang musuh, mana yang kawan, dalam artian pihak sipil atau pihak militer di kala itu ibaratkan musuh dari warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, jadi intinya di dalam buku ini itu dijelaskan bagaimana sih kekejaman dari rezim Orde Lama ke Orde Baru yang didominasi oleh pemerintahan Soekarno hingga ke pemerintahan Soeharto, atau yang dikenal dengan modernisasi otoriter di masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang buku ini, teman-teman bisa menemukan buku karangan dari Farabi Fakih ini di situs-situs online, atau bahkan teman-teman juga bisa membelinya. Nah, berdasarkan bacaan saya, buku ini baru diterbitkan pada tahun ini. Jadi intinya di dalam buku ini dijelaskan bagaimana masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto yang bersifat, katakanlah itu masih bersifat otoriter. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini segitu yang bisa saya review dari buku yang berbahasa Inggris ini dan merupakan hasil dari penelitian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.